Latar belakang dilaksanakannya inovasi permainan ular tangga ibu hamil atau Si Putih Puskesmas Gombong 1 adalah isu strategis nasional yang berfokus pada optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, di mana AKI atau angka kematian ibu Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sebanyak 12 orang atau 61,38%. Sedangkan AKB atau angka kematian bayi sebanyak 141 atau 7,21%, dan angka kematian balita atau AKBA yaitu 8,54%. Sedangkan pada Puskesmas Gombong 1 pada tahun 2017 angka kematian ibu tidak ada, kemudian angka kematian bayi 3, angka kematian balita sejumlah 1, dan ibu hamil risiko tinggi sebesar 31,25%. Inovasi permainan ular tangga ibu hamil atau yang disingkat Si Putih hadir untuk memberikan warna baru dalam pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Gombong 1. Selama ini, pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas Gombong 1 hanya menggunakan komunikasi satu arah, yang menyebabkan ibu hamil menjadi kurang antusias dan kurang menarik untuk mengikutinya. Si Putih bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, masa nifas, dan juga masa menyusui dengan mengedepankan value komunikatif, edukatif, kolaboratif, interaktif, serta partisipatif. Output yang diharapkan dari inovasi ini yaitu dapat meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku ibu hamil dan keluarga dalam perawatan masa kehamilan, persalinan, nifas, dan masa menyusui. Outcome yang diharapkan yaitu Si Putih dapat menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita di wilayah Puskesmas Gombong 1 pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Hal ini terbukti pada tahun 2024, angka kematian ibu di wilayah Puskesmas Gombong 1 tidak ada, sedangkan angka kematian bayi menurun dari yang sebelumnya berjumlah 3 pada tahun 2024 menjadi 1, dan angka kematian balita 1. Kemudian cakupan ibu hamil berisiko tinggi juga turun menjadi 28,46%. Jadi begitu dilempar, dapatnya berapa langsung jalan aja. Baca ya Pak, boleh. Pengukuran lingkar apa ini? Lingkar lengan atas atau bila kurang dari 23,5 cm menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis dan beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Ada yang kurang dari 23,5? Nggak ada ya, normal semua ya. Nomor 2 6 lagi. Kalau ulang tangga yang pertama 6 ulang lagi ya. Kalau ini cukup 1 aja. Cepet rampung. 4. 4 hidup 1. Iya, jadi dia pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah normal 120/80 mHg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mHg, ada faktor resiko hipertensi dalam darah. Udah pernah dengar belum? Udah ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nanti tensinya tinggi, itu memang biasanya karena ada perubahan hormon ya. Jadi nggak usah takut. Biasanya nanti juga bisa normal kembali nanti setelah melahirkan. Dan kalau tensinya sudah melebihi dari 140 sampai 90 mm/Hg, itu harus lahir di rumah sakit. Itu ya. Dua. Ukuran tinggi badan cukup 1 kali bila tinggi badan 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit kemungkinan sulit melahirkan. Ya, ini kalau 45 cm ya tingginya kurang dari 145 cm biasanya memang itu beresiko untuk bisa lahir normal karena bayinya itu nggak mau turun, malah panggulnya sempit. Biasanya itu memang harus lahir di rumah sakit
Ya, kemungkinan bisa normal ada tetapi sedikit. Kalau bayinya yang dilahirkan itu kecil, bisa juga kalau misalkan 145 di dalam panggulnya besar, maksudnya nggak kecil banget, bisa lahir normal dengan yaitu kalau berat badan bayinya tidak terlalu besar. Ya. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Ya, ini udah jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dibaca. Tes laboratorium meliputi tes golongan darah, hemoglobin, tes pemeriksaan urin, tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV dan sifilis dan HBsAg. Ya, hasilnya sampai positif itu akan diberi terapi biar memaksimalkan penyakit itu tidak menular ke bayinya. Dan kalau seandainya HBsAg-nya positif, itu kan kalau HBsAg itu ada suntikan khusus untuk si bayinya. Jadi itu harus diajukan ke dinas kesehatan kabupaten, nanti dari kabupaten ke provinsi, karena kalau HBsAg itu untuk biaya sendiri suntik imunisasinya itu bayarnya sampai 2.500.000. Kenapa harus gasik? Karena untuk mengajukannya itu prosesnya lebih lama, jadi nggak sekarang positif minta langsung dikasih, itu nggak, jadi ada tahapnya. Nanti kalau sudah mau melahirkan itu biasanya kan harus di rumah sakit ya Bu. Biasanya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit, dengan mau lahiran di rumah sakit mana, nanti dari sana biasanya dipinjemin dulu, kalau sudah nanti kita yang ngasih ke rumah sakit tersebut. Itu ya. Tangan dan wajah untuk saling kepala disertai janin. Ya. Kakinya bengkak, kemudian kejang, kayak gitu itu tanda-tanda awal, tanda bahaya pada kehamilan ini harus segera dibawa ke rumah sakit kalau sudah seperti ini. Ya, jadi nggak usah nunggu besok, tapi langsung. Itu ya. Satu gerakan ini apa itu? Peningkatan berat badan setiap kali berikut 4 bulan kemudian ketambahan tenaga paling sedikit 1 kilogram sebulan. Ya, maaf lanjut. Kalau bisa memang kalau daerahnya ya, kemudian naik ke atas, dibaca lagi. Konseling atau penjelasan meliputi pengawasan pencegahan kelalaian bawaan, persalinan dan inisiasi penyusuan dini sendiri, difas, perawatan bayi baru lahir, HB dan imunisasi. Jadi biasanya kalau lagi bisa nanti akan dirujuk untuk kayak gizi, nanti akan dirujuk ke petugas gizinya kayak gitu ya. Udah tahu ya, udah paham ya. Kita mengenai jadi untuk sekarang ada pengganti tablet bagi yang sudah kemarin sudah pesan puskesmas periksa itu mendapatkan 1 botol pengganti tablet darah namanya adalah MMS. Jumlahnya 1 botol itu 180 ya, jadi nanti dengan puskesmas sudah diperiksa nanti diberikan tablet MMS itu diminum sama sekali tablet tambah darah itu sehari setiap hari sampai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyu Agusti, kader dari Desa Wero. Dalam acara kelas ibu hamil di Desa Wero terdapat inovasi si putih, yaitu inovasi permainan ular tangga untuk ibu hamil. Kegiatan ini rutin dilakukan di Desa Wero setiap bulan di kelas ibu hamil. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang resiko ibu hamil dan penanggulangannya. Alhamdulillah kegiatan si putih ini dapat berjalan lancar dan baik, serta antusias dari ibu hamil juga sudah tinggi. Dan berkat kerjasama dari Puskesmas dan kader Desa Wero, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan berdampak untuk kegiatan ibu hamil di Desa Wero. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.